Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini, coba lambaikan tangan. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita percaya pagi hari ini yang merindukan kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu, coba lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan sama Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Yesus, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, buat berkat-berkat Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru.
mengucap syukur buat satu hari yang Tuhan masih percayakan kami untuk melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kami. Kami katakan dari tempat ini, Bapa, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Dengan apa kami balas? Kami hanya dapat mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindukan pagi hari ini Tuhan, Engkau bekerja bagi setiap kami. Kami rindukan pagi hari ini Bapa, Roh Kudus-Mu menjamah setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Bapa, ibadah kami ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami yang datang ke tempat ini, kami percaya dengan iman kami pulang dengan membawa sesuatu di hadapan Tuhan Yesus. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang putus pengharapan, kami dihiburkan. Kami yang sakit, kami percaya kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini, di hari Sabat-Mu ini, Engkau Allah yang bekerja bagi setiap kami. Di saat kami menyenangkan hati Tuhan Yesus, Engkau membukakan pintu-pintu surga bagi setiap pribadi. Dan biarlah kasih Bapa mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Segala pujian, segala hormat, itu kami persembahkan di hadapan-Mu. Ambil alih ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya. Biarlah kemuliaan daripada Tuhan melingkupi tempat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, yang siap menyembah Tuhan lebih lagi. Bersama dengan saya katakan, amin. Semua duduk, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan kami dapat bertahan Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena apa yang kami punya, tetapi semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Pandang Tuhan Yesus, lupakan wajah. Biarlah pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami bawa pujian ini di hadapan-Mu. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
di hadapan Tuhan. Oh, rabata karabaya shikirabaya rabaya 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 shirabaya. Kami sembah, kami sembah, kami sembahkan. Haleluya. Mari berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, Kau Bapa yang perkasa, Kau Bapa yang ajaib. Yesus, Yesus, Yesus. Mari bawa sembahmu, mari bawa ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, rabaya, rabaya, syukur. Yesus, Yesus. Rabata, rabaya, rabaya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Irabata rabaya, 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 rabaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Biarkan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
sekali lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dengan senang hatimu. Mari angkat doamu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kerinduanmu. Yesus, Yesus, oh Yesus. Engkau yang melihat setiap tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami, tangan Tuhan turun menolong setiap kami. Saat kami mengangkat tangan kami, karya Tuhan terjadi bagi setiap kami. Yesus, Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, janji-janji Tuhan ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Walaupun kami melihat tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan Yesus itu mungkin terjadi. Kami percaya yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus tidak mustahil. Kami tahu Tuhan hingga hari ini kami ada di tempat ini. Kami tahu itu semua karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Bapa, ini pujian kami yang kami bawa. Ini penyembahan kami yang kami bawa di hadirat Tuhan. Engkau yang menyempurnakannya Bapa. Kami rindu hati Tuhan Yesus yang tetap kami senangkan dari tempat ini.
Kami rindu Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Lebih lagi kami bersorak-sorai meninggikan Engkau. Karena kami tahu Bapa, kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Engkau Raja di atas segala raja, Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang telah diberkati Tuhan, telah dimenangkan Tuhan pagi hari ini. Bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan orang yang diberkati Tuhan itu harus luar biasa Bapak. Shalom. Puji nama Tuhan, saya baru pertama sekali lagi di sini beribadah di gedung yang baru. Ternyata Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Berapa kali kita doakan Tuhan berikan tempat yang baru, ternyata Tuhan kirimkan tempat yang luar biasa. Amin. Itu semua bukan karena kekuatan daripada kita. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Karena kita tahu di mana kita berpengharapan. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Biarlah tempat ini lebih luar biasa lagi, kita berdoa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi bagi tempat ini. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu sekali bertanya, mungkin ada yang baru pertama sekali bergabung bersama dengan kami di gereja GBI. Ada? Ternyata semuanya umatnya setia. Bapak Ibu, pertahankan kesetiaanmu, karena ada hadiah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Lihat kiri kanannya sekali lagi, karena kondisi masih COVID. Berikan salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersuka bagi Tuhan hari ini. Mari kita
bersuka cita itu bukan karena hanya punya uang Bapak Ibu. Tidak ada pun tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Marolopo Topodiki Ainang itu Bus Yesus Kamu sudah Bidimai Sailas roha Kumanoki Sorangi Iki Tunjung pang Yesus Tuhani Toki nama Ngajar yang Karpan malas Apa? Sorangi Iki Tunjung pang Yesus Marolo bolo Marolo bolo Ainang itu saya serah rumahnya soalnya untuk panggil tapi nama jaya mari marlojo Tuhan marlojo Tuhan pagi hari ini, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman itu yang memberkati setiap kami pagi hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menabur firman-Mu pagi hari ini lebih dan lebih lagi. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga buat kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, memberkati umat-Mu dan para hamba-hamba-Mu di tempat ini, sehingga kami ya Tuhan boleh menaikkan pujian dan doa penyembahan kami, mengagungkan nama-Mu, meninggikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam setiap kehidupan kami. Inilah umat-Mu dan para hamba-hamba-Mu datang beribadah bersekutu kepadamu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang hadir ini ya Tuhan Yesus. Hati, pikiran, jiwa, tubuh, dan roh kami berkati, urapi, penuhi dengan kemuliaan-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu, sehingga ya Tuhan Yesus, hidup kami adalah hidup yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan belajar dari firman-Mu yang hidup, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, firman-Mu itu Tuhan memiliki rahasia yang begitu sangat dalam. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, bukakan rahasia firman-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan mengerti rencana-Mu Tuhan dalam setiap panggilan-Mu, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu gak kenal mungkin sama saya, hanya sebagian orang ya. Hanya Bapak Simanjuntak bersama Ibu mungkin di sini. Kami orang Pakam ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita orang Pakam. Nama saya, perkenalan dulu ya. Nama saya Rajiman Turnip, ya, pendeta di Gereja Betel Indonesia, melayani di GBI Jalan Cokraminoto, tempat tinggal kita di Jalan Tomuan. Jadi kita sama-sama orang GBI, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap banyak berdoa dan bersyukur kepada Tuhan buat panggilannya dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berada sekarang ini di new normal. Di new normal ini begitu banyak yang begitu baru kita hadapi. Karena new normal ini juga mengajarkan kepada kita bukan normal seperti dulu. Bukan seperti itu. Tetapi new normal baru sekarang yang kita sedang jalani ini, kita begitu datang ke gereja, ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ukur suhu badan, supaya kita tidak terkena dengan gugus kesehatan. Mungkin mereka berkeliaran di mana-mana untuk memeriksa masyarakat Indonesia yang sedang berkumpul ataupun yang sedang beribadah. Jadi kalau di gereja kita Bapak Ibu Saudara, itu tetap pakai, kecuali pembicara seperti ini, WL ya, singer bisa buka masker, selainnya semuanya pakai masker. Semuanya diwajibkan pakai masker. Itu peraturan dari Medan kepada kita, sehingga kita tetap pakai masker. Jadi itu memang sebenarnya baik Bapak Ibu Saudara, untuk boleh melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, apabila ada yang terkena saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga itu tidak terkena dengan kita. Itulah untungnya ketika kita setia, rajin pakai masker. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah untuk hari-hari ke depan
kita menuruti protokol kesehatan sehingga kita sehat. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, kursi itu disusun sedemikian rupa rapatnya. Semakin rapat semakin hangat. Kalau sekarang ini semakin jarak semakin sehat. Jadi jaraknya itu jaraknya itu semakin ditambah. Kalau bisa sampai 2 meter. Nah, seperti itu. Tetapi yang normalnya 1,20 meter. Seperti itu jaraknya dibuat. Nah, sampai di situ Bapak Ibu Saudara tentang perkenalan. Saat ini kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 31 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Nah, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan saya akan berikan kepada kita pada hari ini, berlindunglah kepada Tuhan. Kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Karena di dunia ini begitu banyak yaitu masalah, persoalan, goncangan demi goncangan yang akan kita hadapi. Itulah sebabnya Daud berkata, kepadamu aku Tuhan berlindung. Karena Daud tahu dalam dunia ini tidak ada tempat perlindungan yang aman dan nyaman. Sekalipun itu di gunung, sekalipun itu dalam gua, dimanapun tempatnya tidak ada tempat yang aman dan nyaman untuk manusia. Itulah sebabnya Daud datang kepada Tuhan, kepadamulah aku berlindung Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Daud ini seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel selalu berlindung kepada Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus kita berlindung kepada Tuhan. Daud sebenarnya memiliki banyak tentara dan pengawal yang bisa menghadang musuh yang datang kepada Daud. Tetapi itu tidak digunakan Daud. Tetapi Daud selalu datang berlindung, bernaung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di hadapan Tuhanlah perlindungan yang sejati. Mengapain kita Bapak Ibu Saudara harus berlindung kepada Tuhan? Kan banyak perlindungan dalam dunia ini. Kita harus penting berlindung kepada Tuhan karena banyak goncangan yang akan kita hadapi. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di sini mengatakan, aku akan menggoncangkan, yang pertama dikatakan adalah langit. Aku akan menggoncangkan bumi.
Aku akan menggoncangkan laut. Ketika langit diguncang Bapak Ibu Saudara, bisa kemarau berkepanjangan, bisa ekstrim, hujan, bisa angin yang begitu sangat kencang, angin badai bisa terjadi. Apabila bumi diguncang Bapak Ibu Saudara, bisa gempa bumi, bisa tanah longsor, ya, bisa banjir. Berbagai macam hal bisa terjadi ketika bumi ini diguncang. Apabila laut diguncang, bisa tsunami, bisa gelombang besar. Berbagai macam-macam datang dari laut sana Bapak Ibu Saudara. Kita lihat gempa bumi, tsunami yang ada di Aceh tahun 2004. Ratusan ribu manusia meninggal di sana. Itu karena gempa bumi dan tsunami. Jadi semuanya sasarannya adalah kepada manusia. Sasaran daripada goncangan-goncangan ini Bapak Ibu Saudara hanyalah kepada manusia. Padahal manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling terbesar di muka bumi ini. Tetapi ketika guncangan ini terjadi, sasarannya adalah kepada manusia. Oleh sebab itu, kita penting berlindung dan bernaung kepada Allah Bapa yang Maha Kudus itu. Sehingga kita dilindungi dari segala goncangan demi goncangan yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-8 di sini, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Di sini dikatakan, aku juga akan menggoncangkan bangsa-bangsa di bumi ini. Jadi bukan hanya langit, bumi, dan laut yang akan diguncang. Tetapi di sini juga dikatakan, aku akan mengguncangkan bangsa-bangsa di bumi. Tidak dikatakan aku hanya menggoncangkan hanya bangsa Indonesia, bukan seperti itu. Aku menggoncangkan bangsa Eropa, bukan seperti itu. Tetapi di sini dikatakan semua bangsa akan diguncang. Kita lihat zaman ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi di zaman ini Bapak Ibu Saudara? Oleh karena COVID-19, semua bangsa terguncang di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Akhirnya penyakit sampar yang begitu sangat mematikan itu menjalar di semua bangsa. Memakan korban jiwa ratusan ribu. Dan masih banyak yang masih sakit. Itu adalah oleh karena guncangan. Kemudian yang kedua, yang kita lihat terang-terangan Bapak Ibu Saudara di zaman ini, guncangan ekonomi. Hampir di seluruh dunia, ekonomi diguncang. Sampai juga pemerintah kita di Indonesia ini kewalahan mengatasi bagaimana ekonomi kita ini bisa pulih. Ekonomi kita sekarang ini sedang tertekan oleh karena COVID-19. Kemudian yang ketiga, dunia pendidikan juga mengalami kemerosotan. Dunia pendidikan tidak boleh tatap muka. Bagaimanalah anak-anak itu mau belajar, mau bertanya kepada gurunya. Karena mereka tidak boleh tatap muka dengan para miss, para bapak gurunya. Ini yang paling fatal Bapak Ibu Saudara. Kesehatan, ekonomi, dunia pendidikan. Ini adalah guncangan-guncangan terhadap bangsa-bangsa di dunia ini Bapak Ibu Saudara.
Disinilah kita penting memiliki hikmat, pengetahuan, pengertian, kebijakan. Sama seperti Salomo, Bapak Ibu Saudara. Dia berlindung kepada hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan itulah yang diandalkan Salomo dalam hidupnya. Demikian juga anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Dengan hikmat yang dari firman Tuhan, maka di sana kita akan terlindung dari segala goncangan demi goncangan yang akan terjadi. Karena goncangan ini tidak cukup sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, goncangan itu semakin gencar dan semakin besar dan semakin dahsyat dan semakin membahayakan manusia. Bagaimana kedudukan kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita memegang firman Tuhan ini menjadi satu pilar kekuatan dalam hidup kita, kita tidak akan terguncang. Tetapi ketika kita tidak lagi berpegang kepada firman kebenaran, maka kita akan terguncang. Kita akan terguncang. Kita lihat di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu para pengusaha besar, mereka bernyanyi, sepertinya tidak ada yang kurang, sepertinya tidak ada masalah. Sekarang ini, pengusaha-pengusaha besar ambruk. Di gereja kita ada pengusaha di catering di Kuala Namu, jatuh, Bapak Ibu Saudara. Karyawan semuanya dirumahkan, usahanya ditutup, omsetnya 1 bulan enggak tanggung-tanggung itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh karena COVID ini tutup, yang paling menderita saat ini, Bapak Ibu Saudara, pengusaha. Tetapi yang paling menguntungkan di zaman ini, petani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan merasa kecil hati ketika kamu menjadi petani. Yang bisa bertahan menghadapi goncangan ekonomi saat ini adalah petani. Ada diharapkan untuk 2-3 bulan, 4 bulan ke depan panen. Kalau ekonomi, apa yang diharapkan? Apalagi kalau dia menjual pakaian, menjual kayu, menjual semen, nggak laku zaman-zaman ini. Tetapi kalau dijual di sana makanan, ya mungkin untuk kebutuhan setiap hari. Masih banyak orang membeli. Itulah untungnya para petani di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Bisa nanam jagung, bisa nanam kacang, bisa nanam padi. Panen. 4 bulan ke depan panen. Kalau Bapak Ibu Saudara, ekonomi perusahaan-perusahaan mereka gulung tikar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang memberikan jalan kehidupan kepada kita, selalu bertahan menghadapi goncangan demi goncangan ini. Saya bilang tadi kepada Bapak Simanjuntak, terima kasih Pak Manjuntak. Di masa COVID kamu bisa membangun gereja. Banyak orang di masa COVID ini gulung tikar. Tetapi Bapak Simanjuntak di sini bisa mendirikan gereja. Dan puji Tuhan gerejanya mantap. Look, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Simanjuntak di tempat ini. Dan seluruh jemaat Tuhan. Ya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Bukankah ini pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah ini perlindungan Tuhan
Bukankah ini berkat yang begitu mengalir dari Tuhan kita yang Maha Kuasa? Bukan karena kekuatan Bapak Simanjuntak, bukan karena kekuatan Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, ini boleh terjadi. Oleh sebab itu, lipat gandakan doamu Bapak Ibu Saudara. Lipat gandakan doamu di tempat ini, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat di dalam Joel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengaum dari Sion, dari Jerusalem. Ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi berguncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Di sini firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengaum dari Sion, dari Jerusalem yang kudus. Yang sering kita dengar mengaum itu adalah itu yang di hutan itu, raja hutan itu singa. Tetapi Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Dia juga bisa mengaum. Ketika Tuhan kita itu mengaum dari Yerusalem yang kudus itu, terjadi di sini dikatakan, langit dan bumi akan berguncang kembali. Jadi guncangan-guncangan menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua akan semakin gencar. Akan semakin bertubi-tubi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 6 sampai seterusnya di sana dikatakan akan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan banyak lagi banjir, gempa bumi akan terjadi di sana. Itulah menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Goncangan demi goncangan akan selalu terjadi. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan yang kita sembah itu mengaum dari tempat kudusnya, maka akan terjadi kembali goncangan. Tetapi Tuhan yang kita puji itu adalah adil. Tuhan yang kita sembah itu baik. Karena di sini dikatakan, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Pada saat guncangan demi guncangan boleh terjadi, umatnya akan selalu dilindungi. Umatnya akan selalu dilindungi. Dan orang Israel itu selalu dibentengi. Kenapa dikatakan orang Israel di sini dibentengi Bapak Ibu Saudara? Karena orang Israel ini adalah orang yang selalu memuji dan menyembah kepada Allah Bapa di sorga. Jadi orang Israel ini adalah bangsanya Tuhan. Orang Israel ini adalah biji mata daripada Tuhan sendiri. Jadi ketika orang Israel ini berhadapan dengan musuhnya, orang Israel tidak pernah kalah. Sekalipun orang Israel ini sedikit dibanding daripada lawannya, orang Israel tidak pernah kalah. Inilah bangsa yang tidak dapat dikalahkan bangsa manapun di dunia ini. Kenapa? Itulah oleh karena perlindungan Tuhan selalu ada bagi orang-orang Israel. Kita yang hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang Indonesia. Kita ini bukan bangsa Israel. Bukan, kita ini adalah bangsa Indonesia. Tetapi karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah Israel akhir zaman yang selalu dilindungi dan dibentengi oleh Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara menghadapi goncangan. Ketika goncangan itu datang,
tempat perlindungan yang sejati adalah Tuhan sendiri. Dan kita akan selalu dilindungi dan dibentengi. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sangat baik, yang selalu membela umatnya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 Yesaya 43 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di sini Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Dia memperkenalkan kuasanya. Dia memperkenalkan otoritasnya, wibawahnya, kehebatannya. Tuhan sendiri menunjukkan di sini, Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena dia mengatakan, Akulah Tuhan, Akulah juru selamat, tidak ada Tuhan yang dapat menyelamatkan bumi ini, yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, mari kita datang kepadanya untuk mencari perlindungan sehingga kita aman dan nyaman. Karena di dalam Dialah kita mendapatkan perlindungan, keamanan dan kenyamanan. Karena juga dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, kita ini ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini Bapak Ibu Saudara akan selalu diguncang dan diguncang. Tetapi gereja Tuhan di akhir zaman berada di dalam posisi yang tidak dapat digoncangkan siapapun. Inilah yang merupakan satu keuntungan kita mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang selalu membentengi kita. Kita selalu dijaga dan kita berada di tempat yang tidak dapat digoncangkan. Karena kita memiliki kuasa yang begitu sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini firman Tuhan tidak panjang bagi kita, tetapi firman Tuhan yang singkat ini jadikan menjadi satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kita untuk memotivasi seluruh kehidupan kita sehingga kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sehingga perlindungan menjadi milik kita bersama Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian kepada Tuhan, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang.
Tuhan berfirman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak kami takut Tuhan. Sebab kami percaya tangan Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Terima kasih juga buat hamba-Mu telah menabur firman-Mu pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu Tuhan turun buat hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Engkau memberkati dalam pelayanannya, keluarganya dan pekerjaannya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang telah diberkati melalui firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman persembahan, sekaligus kita berikan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Warta Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Pematang Siantar nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Luwuk Pakam. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah dan bersekutu di gereja ini. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 14 September 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Selasa 15 September 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Rabu 16 September 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Kamis 17 September 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini, dan ibadah kul kita pukul 19.30 WIB di rumah Bapak Laya alamat Kampung Kristen. Hari Jumat 18 September 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Sabtu 19 September 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini, dan ibadah pemuda-pemudi kita pukul 19.30 WIB di gereja ini. Dan untuk ibadah WBI supaya koordinatornya dapat menentukan waktunya. Hari Minggu 20 September 2020 yaitu doa fajar pukul 5 WIB di tempat gereja ini. Dan ibadah raya dan sekolah minggu pukul 10.30 WIB di gereja ini. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu, semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah, amin. Visi gereja kita tahun 2020 yaitu tahun penglipat gandaan, Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Sesuai hasil rapat dan keputusan bersama, rencana untuk acara peresmian memasuki gereja baru di bulan September ini dan sumber dana dengan mengumpulkan janji iman dan dapat diberikan kepada bendahara kita yaitu Ibu Topu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya, kemurahannya dan perkenanan Tuhan. Hari ini kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus sudah menempati gereja yang baru dan beribadah di gereja ini. Demikian pengumuman Warta Jemaat Tuhan sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya padamu ya Allahku, ya Tuhanku.
Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Yesus buat siang hari ini. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan telah mempertemukan kami di tempat ini. Engkau mempersatukan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau baik ya Bapa. Terima kasih waktu yang singkat Engkau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini. Karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang melayani, yaitu WN dan pemain musik. Engkau telah memberkati mereka ya Bapa dengan jerih payah mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan mereka sehingga boleh mereka Tuhan melayani-Mu dengan hati yang gembira dan bersyukur di hadapan. Kami sangat bersyukur Tuhan di siang hari ini. Jikalau hari ini juga kami boleh Tuhan merasakan kehadirannya Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat puji-pujian kami kepada Engkau. Mari kiranya Tuhan Engkau selalu mengurapi hamba-Mu yang dapat melayani di tempat ini. Semakin hari semakin Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Inilah Tuhan doa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti mengabulkannya di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus buat hamba-Mu, yaitu Pak Turin saat ini yang telah Kau utus untuk membawakan firman-Mu, roti yang hidup itu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menikmatinya Tuhan Yesus dengan hati untuk terbuka. Firman-Mu yang begitu indah ya Bapak Yesus, untuk boleh membenahi setiap hati kami. Biarlah benar-benar firman-Mu Tuhan menjadi roti yang hidup dan hidup bagi setiap umat-Mu, terutama di saat-saat ini di mana Tuhan sampar yang selalu menggoncang dunia, yang selalu menakutkan orang-orang. Tapi kami percaya Tuhan, karena kami adalah berlindung kepada Yesus Kristus, kami akan merasakan ketenangan. Mari kerana Engkau Tuhan memberkati keluarga Pak Turnip yang saat ini. Engkau pakai secara luar biasa lagi. Jikalau dimanapun hamba-Mu ini ya Tuhan membawa firman-Mu, melayani Engkau Yesus, semakin Kau pakai dengan luar biasa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami percaya lewat doa kami, Tuhan pasti mengabulkannya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami ini kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak hadir di tempat ini. Kami tidak tahu apa alasan mereka ya Tuhan. Hanya kami berdoa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjangkau mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa bekerja bagi jemaat-Mu saat ini, sehingga mereka boleh merasakan perlindungan Tuhan senantiasa memelihara mereka. Inilah Tuhan doa kami. Syukur bagi Tuhan. Tuhan Yesus saat ini kami berdoa, mana jemaat-Mu yang saat ini Tuhan boleh hadir di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan mempersatukan kami, sehingga kami boleh Tuhan bersatu hati, bergandengan tangan untuk mencari jiwa-jiwa. Masih banyak Tuhan jiwa-jiwa buronan saat ini ya Tuhan. Kami mencari mereka lewat doa-doa kami. Kami percaya Tuhan kesatuan hati itu, kuasa Allah dahsyat di tempat ini. Inilah Tuhan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami berdoa khususnya kepada hamba gembala sidang kami di tempat ini. Mari Engkau Tuhan semakin pakai dia dengan luar biasa. Dia boleh Tuhan menggembalakan domba-domba-Mu di tempat dengan hati yang tekun dan kesetiaan itu. Selalu kami berdoa Tuhan
untuk hamba-Mu. Biarlah itu terjadi bagi hamba-Mu, sehingga domba-domba-Mu boleh dipersatukan di tempat ini. Inilah Tuhan doa kami. Mari Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati dan memberkati ya Tuhan. Yesus Allah kami mengangkat tangan kami dengan berdoa. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan kota kami ini, kota yang kami tempati ini. Biarlah Engkau Tuhan mengelilingi kami, membentengi kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya yaitu Tuhan, Allah dahsyat di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Allah dahsyat dengan kuasa-Mu ya Bapa bekerja, memperlihatkan bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Saat siang hari ini kami percaya Tuhan pasti mengabulkan. Di saat siang hari ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami sebagai hasil tangan kami. Mari Engkau kiranya Tuhan memberkatinya dengan tangan yang memberi ya Bapak Yesus. Biarlah di hari akan datang kami boleh juga memberi lebih baik lagi. Engkau memberkati ini Tuhan, boleh kami pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapak Yesus. Tuhan Yesus Allah kami, jikalau kami nanti pulang, kami akan berpisah satu sama lain, namun kami percaya Roh Allah tetap mempersatukan kami dan melindungi kami dan menghantar kami ke tempat kami masing-masing. Kami akan bersama-sama dengan sukacita mengucap syukur di hadapan Tuhan karena perlindungan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-Mu ya Bapa, berkat yang berlimpah-limpah itu lewat hamba-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu. Sebelum pulang pastikan kita terima berkat dari Tuhan dari tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Selamat kita hari semua. Minggu, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua.